Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 3 semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran sebagaimana mesti biasanya. Untuk pembelajaran minggu ini, kita akan mempelajari tema 1, yaitu perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1 sampai 6. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, mari kita simak lagu Cicak di Dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Anak-anak ibu sekalian, bahwa kita sama-sama tahu cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Berdasarkan syair lagu Cicak di Dinding, cicak memiliki ciri-ciri berkembang biak dengan cara bertelur, bergerak dengan cara merayap. Cicak juga memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Nah, anak-anak ibu sekalian, untuk kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup lainnya, mari kita temukan kosakata yang ada pada teks berikut ini. Anak-anak ibu sekalian, kita sama-sama mengetahui cicak adalah salah satu makhluk hidup yang biasa kita lihat di lingkungan sekitar rumah kita. Cicak, berdasarkan lagu Cicak di Dinding, menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Untuk menemukan kosakata ciri-ciri makhluk hidup, kita harus membaca teks berikut ini. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Pada kata yang digaris bawahi berwarna merah, itu adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk teks selanjutnya, makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Anak-anak ibu sekalian semuanya bisa lihat pada gambar mana yang bagian paru-paru pada manusia dan mana yang bagian insang pada ikan. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Pada kata yang digarisbawahi berwarna merah, itu adalah salah satu contoh ciri-ciri makhluk hidup. Kalian dapat melihat pada gambar di video pembelajaran maupun di buku siswa bagaimana cara perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Makhluk hidup dapat berkembang biak
Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kata yang digarisbawahi berwarna merah adalah salah satu contoh kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Kata yang digarisbawahi berwarna merah adalah salah satu contoh ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup dan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kata yang digarisbawahi berwarna merah adalah salah satu contoh kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsang. Kalian dapat membaca setiap teks bacaan yang ada di buku siswa dengan cermat dan teliti untuk lebih memahami materi ciri-ciri makhluk hidup. Setelah kita membaca setiap teks bacaan yang ada di buku siswa maupun di video pembelajaran, apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama, bergerak, 2, bernafas, 3, tumbuh dan berkembang, 4, berkembang biak, 5, memerlukan makanan dan air, 6, peka terhadap rangsang. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan kosakata pada teks bacaan yang sudah kita baca bersama-sama. Semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus selalu bersyukur atas karunia-Nya. Bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan simbol bintang emas yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah beribadah, menghormati agama orang lain, menghargai orang beribadah, bersyukur, berdoa. Itu adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah membahas tentang makhluk hidup. Salah satu contoh yaitu ikan. Ikan mempunyai ciri-ciri berkembang biak dengan cara bertelur. Tahukah kalian, ketika ikan bertelur akan menghasilkan ribuan telur. Nah, apa sih itu bilangan ribuan dan bagaimana cara penulisannya? Bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contoh bilangan ribuan adalah 4250. Masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Bilangan puluh ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka. Contoh bilangan ribuan adalah 10.000, 10.500, 20.000, dan lain-lain. Anak-anak ibu sekalian, dapat kalian perhatikan pada video pembelajaran ini, tadi kalian sudah mengetahui apa itu bilangan ribuan dan bilangan puluh ribuan. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai tempat bilangan. Pada bilangan 4250 yang berwarna biru, itu disebut dengan lambang bilangan. Pada tulisan dibaca 4250, itu disebut dengan nama bilangan.
Nah, untuk mengetahui nilai tempat bilangan, kita memulai dari angka yang paling belakang. Sebagai contoh, 0. 0 adalah nilai tempat satuan. 5. Nilai tempat puluhan. 2. Nilai tempat ratusan. 4. Nilai tempat ribuan. Contoh bilangan lainnya adalah bilangan puluh ribu. Seperti yang kalian lihat pada video pembelajaran ini, terdapat bilangan 10.000 yang diberi warna pink. Itu disebut dengan lambang bilangan. Sedangkan dibaca 10.000 pada warna ungu disebut dengan nama bilangan. Anak-anak ibu dapat melihat dengan jelas setiap nilai tempat yang ada pada bilangan puluh ribuan. Setelah kalian memperhatikan bagaimana cara menentukan nilai tempat bilangan ribuan dan bilangan puluh ribuan, nah sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan ribuan dari yang kecil ke besar. Kalian dapat melihat setiap bilangan diberi warna yang berbeda. 5.250, 1.250, 3.250, 4.250, 2.250. Untuk mengurutkan bilangan tersebut, kita mencari bilangan yang paling terkecil, seperti pada contoh di bawah ini. Jika tadi kita mengurutkan bilangan ribuan dari yang kecil ke besar, sekarang kita mengurutkan bilangan ribuan dari yang besar ke kecil. Caranya sama, hanya dibalikkan saja. Jika mengurutkan bilangan ribuan dari yang besar ke kecil, kita harus mencari bilangan yang terbesar terlebih dahulu. Seperti contoh pada video pembelajaran ini. Cukup sekian untuk pembelajaran minggu ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dalam video pembelajaran ini dapat memotivasi dan dapat membantu anak-anak Ibu belajar di rumah. Dan Ibu berharap walaupun kita hanya belajar di rumah, kalian tetap belajar dengan tekun. Untuk lebih memahami materi pembelajaran minggu ini, Ibu akan memberikan latihan soal yang akan dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Sampai jumpa untuk pembelajaran yang akan datang. Dan ingat anak-anak Ibu, COVID-19 ini belum berakhir. Jadi, sekali lagi Ibu ingatkan, tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kepentingan kita bersama. Jangan banyak bermain di luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.